Ada yang diikat karet dengan tabung ada? Ada yang ditambah beban di atas regulator ada? Saya mau tanya dulu, ibu siapa yang ngajari? Nggak ada yang ngajari, tapi ibunya kok bisa? Berarti ibunya pintar. Tapi mohon maaf, pintarnya salah. Jangan sesekali ikat karet di leher tabung. Karena kenapa? Itu bahaya. Karena kenapa? Yang namanya karet kena panas meleleh. Ya, kalau meleleh karetnya putus tanpa sadar, gasnya bocor lagi. Ketemu api, apa yang terjadi? Meledak. Ya biar paham. Dan kadang ada yang sampai ditambahkan beban di atas regulator, itu tidak boleh ya. Karena kenapa? Yang namanya regulator ini tekanan rendah, tekanan saja tidak boleh, apalagi ditambahkan beban. Kalau misalnya keseringan ditekan atau ditambahkan beban, resikonya jarum yang ada di bawah regulator ini bengkok atau patah ya ya. Jadi, dan kenapa regulator yang di rumah cenderung lebih cepat bocor ataupun rusak? Karena pemasangan yang salah. Karena ibu ataupun bapak pasang regulator di rumah cara seperti ini, dimasukkan seperti ini kemudian ditekan. Betul apa enggak? Itu yang salah. Ini regulator tekanan rendah, jangan ditekan. Kalau keseringan ditekan bocor, makanya cepat rusak yang di rumah. Untuk pemasang regulator yang baik dan benar, caranya seperti ini. Cukup dimasukkan seperti ini. Kalau sudah masuk jangan ditekan. Tapi kalau sudah masuk digoyang ke kiri ke kanan seperti ini, lalu kemudian dikunci. Kalau misalkan kemudian terjadi kebocoran, jangan diikat karet ataupun ditambah beban. Ya, tapi karet merahnya, karet flatnya itu dilepas, diganti yang baru. Ingat, diganti yang baru, jangan yang bekas. Karena mohon maaf, untuk karet ditabung itu hanya penggunaannya untuk satu kali pemakaian saja, tidak bisa berulang kali dipakai. Mas, kalau misalkan cari yang baru susah, nggak susah. Ibu beli ke full LPG, ya harganya Rp20.000, ibu dapat 50 piece karet yang baru, ya. Dan kemanapun di rumah bocor, saya mau tanya. Sini kalau ibu-ibu di sini kalau beli LPG, ada yang sering kumpulin karet merah? Dikumpulkan karet merahnya sampai banyak ya. Saya mau tanya, untuk apa dikumpulkan? Oh, untuk ganti. Nah, saya mau tanya, ibu sering ketika pasang regulator bocor sering? Saya mau tanya, digantinya sama yang baru apa yang bekas? Lantas bocor ya, karena yang diganti yang bekas. Tapi kalau misalkan gini, terjadi kebocoran di regulator, itu sering terjadi bunyi gas keluar, betul apa enggak? Bunyinya kurang lebih ngepos seperti ini. Iya. Nah ya, kalau terjadi hal seperti ini, ada bunyi keluar gas seperti ini, jangan sesekali menyalakan api ataupun listrik. Karena kenapa? Ketika tersambar api ataupun listrik, kurang lebih kejadian seperti ini. Tolong berikan. Saya bertanya, apinya besar apa kecil? Apinya besar apa kecil? Besar. Itu baru sebentar dikeluarkan, apinya sudah besar. Apalagi terjadi ledakan di rumah, ini berbahaya. Tolong berikan. Saya bertanya, apinya besar apa kecil? Kalau misalkan ibu api seperti ini di rumah, yang ibu lakukan apa? Lari, jangan takut, jangan lari, tapi hampiri tabungnya, lepas kunci regulatornya. Bu, tolong berikan gini. Tadi apinya besar apa kecil? Saya tanya, apinya diam apa ngejar? Apinya diam, ibu lari sampai ujung jalan, tapi tetap di sini, betul apa enggak? Nah, sebesar apapun apinya tetap diam. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, jangan takut, jangan panik, ya. Hampiri tabungnya, lepas pengunci regulatornya. Ketika regulator dilepas, aliran gas berhenti, apinya juga mati. Kalau misalkan ibu lihat api seperti ini, ibunya lari keluar rumah. Satu pertanyaan saya, ya, yang lepas regulator di rumah siapa? Nggak ada, ya. Maka lagi ibu kebakaran. Jadi segala musibah itu berasal dari diri kita sendiri. Kenapa ibunya panik? Kenapa ibunya takut? Karena tidak tahu. Lihat api seperti ini nggak berani menghadiri karena takut LPG-nya meledak. Ini tabung nggak akan meledak, ya, karena tabung ini sudah aman. Yang berbahaya itu regulator dan selangnya, ya. Dan yang menyebabkan ledakan itu bukan tabungnya yang meledak, tapi ketika terjadi kebocoran, gasnya keluar, tersambar apinya membesar, kena kuping, kena lampu, itu yang menyebabkan ledakan. Paham, Bu? Dan ketika terjadi kebakaran seperti ini, ya, jangan sesekali disiram air. Karena kenapa? Ini kompor gas, disiram air bukannya mati, malah tambah besar. Jelas ya? Nah, kurang lebih bahayanya seperti itu. Timbul dari selang yang bocor yang pertama, ya. Yang kedua dari regulator yang bocor. Saya mau tanya, kejadian seperti tersebut jika terjadi di rumah bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak, Bu? Bahaya, ya. Bahaya apa enggak? Nah, kurang lebih seperti itu bahayanya. Kalau berikan dulu, Bu, boleh tertib. Untuk yang di belakang barusan sampai mana?
sampai bingung katanya. Tolong berikan gini. Begini. Saya mau tanya, alasan ibu diundang ke sini untuk apa? Sosialisasi, untuk metik ilmu dan informasi. Tapi kalau misalnya ibu untuk hadir ke sini hanya untuk minyaknya saja, sama saya gampang ya Bu ya. Tinggal dihitung jumlah warganya ada berapa, saya bagikan minyaknya, saya pulang selesai. Betul apa enggak? Jadi saya nggak usah teriak-teriak nggak jelas di sini. Betul apa enggak Bu? Saya mau tanya, kira-kira ilmunya betul apa enggak? Dan kalau misal butuh tolong diperhatikan, biar apa? Biar ibunya paham. Kalau misalkan sudah meledak di dapurnya, saya yakin ibunya pastinya nyesal. Karena kenapa? Salah satu musibah di negara kita yang tidak pernah selesai itu adalah LPG. Seperti tadi di awal, ibu sudah lama pakai LPG, betul apa enggak? Tapi masih banyak yang keliru, salah lagi, keliru lagi, betul apa enggak? Itu bahaya apa enggak Bu? Mau terjadi hal seperti ini di rumah? Gak mau, jangan. Jadi makanya ibunya dikasih tahu, dikasih paham, biar ngerti ya biar tahu, oh ini bahaya, oh yang aman seperti ini, oh perawatannya seperti ini, oh antisipasinya seperti ini. Paham Bu? Jelas ya? Nah, kamu berikan. Tadi kurang lebih bahaya sudah tahu. Sekarang saya mau kasih tahu cara amannya seperti apa. Mau tahu apa enggak? Nah, kalau misalnya mau tahu, tolong diperhatikan. Yang berbahaya di sini selang dan regulatornya. Berarti harus diperhatikan selang dan regulatornya, bukan tabung dan kompornya. Karena mohon maaf, tabung dan kompornya ini tidak berbahaya. Meskipun LPG ini saya bakar, ini tidak akan meledak. Mau coba dibakar? Nah, kamu lihat, ini biar ibunya paham saja ya. LPG ini luar dan dalamnya ini sudah dalam pengaman ya. Ini tidak akan meledak meskipun dibakar ya. Tolong berikan. Nah, kalau misalkan regulator terpasang, tolong berikan Bu. Kalau misalkan regulator terpasang, aliran gas masih keluar mengalir. Berarti regulator yang di rumah sekarang dipasang masih pas. Otomatis gasnya masih mengalir. Terjadi kebocoran, gasnya keluar apa enggak? Ketemu api, apa yang terjadi? Meledak atau terjadi sambaran. Tolong berikan. Api yang besar apa kecil? Saya bakar tabungnya meledak apa enggak? Ya, meledak apa enggak? Enggak meledak ya Bu ya. Paham Bu? Berarti tabungnya sudah aman apa belum? Tabungnya sudah aman apa belum? Tahu amannya dari kapan? Dari barusan saat sudah meledak ya. Dan ini saya coba panci bakar sekali lagi. Nomor ya. Kenapa takut? Kan regulatornya sudah dilepas. Kalau regulator sudah dilepas, aliran gas bahan ya. Jadi beres masak, mau pergi, mau istirahat, regulator aman dipasang, aman dilepas Bu. Lepas ya. Kamu lihat, gini. Nah, untuk cara amannya, kamu lihat. Ini saya jelaskan. Untuk cara amannya gampang ya. Di sini yang bahaya selang, bukan kompornya. Berarti yang harus dicuci dirawat itu selangnya, bukan kompornya. Ada yang tahu cara merawat selang seperti apa? Gak ada yang tahu, karena selang yang di rumah nggak pernah dirawat ya Bu. Nah, tolong lihat. Gini. Untuk merawat selang, caranya seperti ini. Per 3 hari sekali ini wajib dicuci atau dibersihkan ya. Menggunakan air panas ya. Karena mohon maaf, untuk selang satu lapis seperti ini, kenapa harus dicuci, harus dirawat? Karena selang satu lapis seperti ini rentan terhadap jamur ya. Jadi ketika masak, minyak tumpah, sisa masakan, sisa makanan dibiarkan, tidak dibersihkan, itu nanti timbulnya jamur. Ada bintik-bintik putih di selang, itu bahaya ya, itu jamur gas ataupun jamur LPG. Dan untuk perawatan selang, hindari pemakaian sabun. Jangan pakai sabun, cukup direndam di air panas 5-15 menit. Supaya apa? Supaya jamur dan kotorannya hilang, tidak membuat kerusakan pada yang namanya selang ataupun karet ya, seperti itu ya. Dan ini minimal 3 hari sekali ini harus dicuci ataupun dirawat ya. Dan ketika selangnya bersih, saya yakin selangnya juga sudah aman dari tikus. Karena mohon maaf, kebanyakan warga nomornya pakai selang berlapis besi, betul? Ada banyak yang pakai di sini. Nah, ini nomornya bagus. Kalau misalkan di sini ada banyak warga yang pakai selang berlapis besi, bagus ya. Nanti ibu pulang dari sini besinya dilepas, dibuang, jangan pernah dipakai lagi. Karena kenapa? Itu bahaya. Itu memperpendek umur selang. Karena kenapa? Karena yang namanya besi 144 hari menimbulkan karat ya. Karat kena karet bahaya. Karetnya mudah pecah. Kalau terjadi bocor di tengah-tengah, ibunya nggak bakalan tahu di rumah bau gas. Ibu pikir gasnya mau habis, padahal selangnya bocor. Sudah meledak baru ibunya sadar. Dan ketika ibunya masak ya, minyak tumpah jatuh di atas spiral, itu namanya spiral. Meresap ke dalam selangnya nggak dicuci, nggak dirawat, timbul jamur.
jamurnya makin hari makin banyak, membuat kerusakan tengah-tengah. Selangnya bocor, ibunya nggak tahu, nggak kelihatan karena terlapis besi. Tahu-tahu di rumah bau gas, tahu-tahu bau gas, ya ibu pikir gasnya mau habis, padahal selangnya bocor. Sudah meledak baru ibunya sadar. Memang itu bahaya. Dan salah satu alasan warga pakai selang terlapis besi itu dikarenakan katanya biar aman dari tikus. Mohon maaf kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu, ibunya keliru. Karena kenapa? Saya mau tanya, dari ujung selang ke ujung selang dilapisi besi semua apa enggak? Enggak, ada bagian karet yang tidak dilapisi besi. Kalau misalnya tikus datang, saya mau tanya, mau gigit karetnya apa gigit besinya? Karet. Yang digigit pasti karetnya. Kalau misalnya karetnya digigit, selangnya bocor apa enggak? Bocor, berarti selangnya aman nggak dari tikus? Nggak aman meskipun pakai besi. Karena mohon maaf, untuk besi di selang itu bukan sebagai pelapis anti tikus, tapi sebagai pelapis anti panas. Karena selang satu lapis seperti ini, ketika kena panas ini dia mudah meleleh, makanya dilapisi besi. Tapi besi itu juga harus dipahami ya, itu mempersingkat ataupun memperpendek umur selangnya. Kalau yang tahu, yang paham, pasti 1 tahun sekali itu pasti ganti selang. Tapi karena ibunya tidak tahu, tidak paham, bahkan ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun dipergunakan, betul apa enggak? Nah itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bisa menimbulkan bahaya. Makanya dia edukasi biar warganya paham. Jadi kalau misalnya pengen aman dari tikus, jangan pakai besi, tapi cuci, rawat selangnya. Ketika tikus gigit selang, bukan berarti tikusnya suka selang, bukan berarti tikusnya suka karet. Kenapa tikus gigit selang? Karena selangnya kotor, ya. Kamu, jadi tikus gigit selang bukan berarti tikusnya suka selang. Tikus gigit karet bukan berarti tikusnya suka karet, tapi tikus gigit karet karena karetnya kotor. Kamu kalau misalnya tikus gigit karet, tikusnya suka karet, mohon maaf, ban motor, ban mobil di jalan habis. Betul apa enggak? Pernah nggak lihat ban motor digigit tikus? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena ban motor besi. Jadi kalau misalnya ibu pengen aman selangnya dari tikus, jangan pakai besi, tapi cuci, rawat selangnya.